Shalom saudara. Bulan ini kita memasuki tentang agent of change. Satu agen yang namanya agen perubahan. Saudara dan saya ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Agen perubahan. Nah, saya beri judul pagi ini Be Impactful. Kalau kita sebuah agen perubahan, kita harus berdampak, saudara. Amin. Amin dong. Mana ada 5.000 orang ini suaranya nggak ada kedengaran. Kalau kita katakan, oh aku agen perubahan. Katakan nih, aku agen perubahan. Bukan agen asuransi loh ya. Agen perubahan. Nah, kalau saudara agen perubahan, saudara harus menjadi dampak, be impactful. Itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ayatnya di mana Pak? Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca sama-sama pelan-pelan saudara ya. 1, 2, 3. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahasa Inggrisnya coba 1, 2, 3. But I do not consider my life as something of value or dear to me, so that I may with joy finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify faithfully of the good news of God's precious undeserved grace, which makes us free of the guilt of sin and grants us eternal life. Amin. Jadi pekerjaan yang saudara dan saya lakukan harus sampai garis akhir, garis finish ya. Kerjaannya apa? Sebagai mau ngomong agent, agen gitu bingung ya. Agen perubahan itu harus kita selesaikan sampai akhir, finish well. You have to finish your, apa tadi itu dikatakan? Ministry. Ya, kita semua dipanggil untuk melayani dia. Apa sebagai kita tugasnya untuk sebagai agen perubahan? Kita memberitakan Injil. Injil itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Jadi kalau saudara tanya, Yesus itu siapa sih yang kamu sembah? Yesus itu adalah Injil itu. Firman itu, ya Yesus itu. Jadi kalau saudara mau mengabarkan Injil, ya saudara mengabarkan Yesus itu. Makanya saya mengajak setiap dari kita mengalami secara pribadi perjumpaan dengan siapa? Dengan firman itu sendiri. Jadi kalau saudara baca firman, saudara nggak ngerti, saudara baca ulang lagi. Sampai saudara gitu, ngerti bahwa oh ini firman ini ngomongnya gini nih. Ya, nah kalau saudara sudah berjumpa dengan Kristus, saudara nggak perlu diomongin lagi, nggak perlu ayo injilin, nggak perlu saudara, karena itu berbicara waktu saudara terima Yesus dan berjumpa dengan Kristus, saudara akan memiliki nilai-nilai Kristus itu ada di dalam hidup kita, ya. Ayo kita belajar ya, sebelum kita belajar untuk ada ceritanya anak kecil sebagai kesaksian Kristus, saya mau ingatkan saudara bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya itu ada satu karakter yang sudah Tuhan tanamkan di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Inggrisnya baca bareng-bareng ya saudara supaya saya tidak sendirian. Kalau saya sendirian salah kan malu ya.
Ketahuan. Tapi kalau bareng-bareng nggak ada ya. Oke, 1, 2, 3. You are the salt of the earth. But if the salt has lost its taste, purpose, how can it be made salty? It is no longer good for anything but to be thrown out and walked on by people. You are the light of Christ too, the word. A city set on a hill cannot be hidden. Ada dua, kita sebagai agen perubahan, kita disebut terang dan garam. Kalau saudara perhatikan values dan qualities di sini, di value dan quality kita, value kita adalah LIGHT, artinya apa? Light. Jadi kalau saudara ditanya, gerejamu di mana? Di Rim. Value-nya apa Rim itu? Saudara bisa tahu, light. Seperti firman ini, engkau adalah terang. Lalu quality-nya apa di Rim itu? Quality-nya apa? SALT. Salt. Artinya apa? Garam. Jadi garam dan terang itu bukan pilihan saudara. Kalau saudara mau, aku mau jadi garam. Kalau hari ini aku mau jadi terang, ya jadilah terang. Tapi kalau besok aku gak suka, aku mau gelap-gelapan aja. Gak bisa gitu. Saudara dipanggil Tuhan as an agent. Change of agent ya. Bahasa Inggrisnya gimana ini? Change of agent. Agent of change. Sebagai agent perubahan, saudara itu ndak boleh milih. Oh aku mau terang, besok aku mau gelap. Oh aku mau jadi garam, besok aku mau jadi gula. Enggak gitu saudara. Terang dan gelap ini, terang dan salt, garam adalah value dan qualities as a Christian. As a agen perubahan. Sebagai agen perubahan, karakter kita, DNA kita harus garam dan terang, harus ada. Bukan pilihan. Oke? Dan juga ini bukan perintah. Bukan kata perintah, kamu jadilah garam. Enggak. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Berarti apa? Karakter DNA garam dan terang harus ada. Amin. Jadi kalau kita ngomongin garis finish well, saudara mulai berpikir, itu bukan pekerjaannya pendeta saja. Oh itu pekerjaannya yang full timer di gereja. Bukan saudara. Siapa yang mengaku firman itu sebagai juru selamatmu? Siapa yang mengaku dari mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhannya? Saudara harus memiliki nilai dan kualitas dalam hidupmu sebagai terang dan garam. Jadi kalau sekarang Pak pertanyaannya, ini orang Kristen tapi dia mencuri. Ada enggak? Ada. Ini orang Kristen Pak tapi menipu. Banyak enggak? Banyak saudara. Berarti mereka belum tahu bahwa Yesus yang dia kakuin juru selamat itu, dia enggak mempunyai karakter as a value and qualities. Kita enggak memiliki itu. Berarti saudara belum mengerti. Firman yang saudara katakan juru selamatmu, itu cuman di mulut. Tadi kan WL-nya bilang, jangan nyanyi lip service saja ya tadi ya, bilang ya, sebut ya. Benar-benar dari dalam hatimu, aku ini terang dan garam. Sekarang senggol dong kiri kananmu. Kamu adalah terang dan garam. Say to beside you. Say, you are light and salt. Kalau saudara diingatkan, you are light and salt, itu berarti engkau mengakui Yesus Kristus juru selamat. Kalau saudara, no, I'm not light and salt because just this morning I do wrong things. Ya, iblis biasanya begitu saudara. Kamu gak layak jadi terang dan garam. Kamu tadi pagi aja markir gitu, ada orang nyerempet, kamu maki-maki. Halo? Gak usah terintimidasi.
quality dan value itu as a Christian, itu sudah ada di dalam hidupmu. Amin. Jadi saudara lakukan ini sampai garis finish well. Untuk apa? Memberitakan kesaksian. Perjumpaan saudara dengan Tuhan. Pengalaman pribadi saudara dengan firman. Itu saja yang diceritakan. Bagaimana caranya? Tidak usah bingung saudara. Nanti itu kalau sudah kita mengakui Yesus as a Savior in your life. Entah gimana caranya, karakter dan value itu ada di dalam hidupmu. Itu akan terus berbicara. Terus akan ngomong sendiri. Gak ada orang yang memperhentikannya. Ada amin. Kita belajar satu cerita saudara. Dari ini kok langsung naik ya. Oke. Ada satu cerita gadis kecil. Ini namanya di 2 Raja-Raja. Saya ke ayat ini dulu. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Kita baca bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. The Arameans, Syrians, yang sekarang Syria, saudara, had gone out in bands as raiders and had taken captive a little girl from the land of Israel. And she waited on Naaman's wife as a servant. She said to her mistress, I wish that my master Naaman were with the prophet who is in Samaria. Then he would heal him of his leprosy. Ceritanya di 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai ini sekian ya, 2 Raja-Raja 5 itu tentang kejadian di mana jenderalnya Aram, Raja Aram itu bernama Naaman. Itu jenderal perangnya bangsa Aram. Waktu itu dia perang sama Israel, kalau saudara baca ya, Tuhan itu senang sama jenderal ini sebetulnya. Tuhan memiliki hati buat jenderal ini. Lalu jenderal itu menang perang dengan Israel. Diambillah gadis kecil ini diboyong ke Aram, ke Syria saudara. Ya, ini gadis kecil. Mungkin sekitar 7 atau 8 tahun, di bawah 10 tahun. Oke. Gadis ini dibawa waktu perang itu. Dan gadis ini tinggal bersama Naaman. Sebagai apa? Pelayan, ya, tadi dikatakan servant, ya. Jadi gadis ini dibudak, jadi budak dia di keluarganya Naaman. Dan Naaman ini sakit kusta, leprosi kan dikatakan ya. Jadi sakit kusta. Sudah bertahun-tahun, mungkin sudah lama pengobatan terjadi, enggak sembuh-sembuh. Gadis kecil ini bilang, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, bosnya. Nah, ini, hei bos, kalau kamu bisa pergi ke Israel, di situ ada yang namanya siapa? Tahu nggak? Elia ya. Elia yang bisa menyembuhkan. Nah, perkataan ini kalau saudara bayangkan gadis kecil yang diculik, ya kan? Yang ditawan, yang dijadikan pembantu, bisa enggak dia memiliki iman yang kuat tentang siapa orang yang cinta Tuhan di negaranya waktu itu? Karena dia diajarin sama orang tuanya menyembah Yesus. Bangsa Israel, saudara. Dan karakter, nilai itu ada di anak kecil itu. Jadi kalau saudara mau mendidik anak kita, kalau sudah besar, susah enggak saudara? Susah.
Mulai dari kecil, saudara harus lebih tegas lagi. Bukan lebih keras ya. Saya dibenerin sama Om Pak Woy. Pak San, jangan terlalu keras gitu. Nggak boleh gitu. Oke. Kata keras sudah saya hapus. Saya didik anak saya dengan tegas. Kata-kata tegas sekarang digunakan. Mulai dari kecil, dia mulai pelayanan, dia kenal pelayanan. Sampai sekarang, dia harus ikut saya. Nggak boleh dia tidak melayani di hari Minggu. Kecuali ya, in case kalau Kela lagi ada lomba yang benar-benar di hari Minggu. Pagi atau jam berapa dia pergi gereja pagi atau gereja sore, tetap saya push dia untuk ke gereja. Kalau itu pun gak bisa, ya oke. Gak bisa ngomong saudara ya. Tapi saya akan usahakan terus buat anak-anakku mengerti arti pelayanan itu. Nilai dan quality ini, terang dan salt itu harus ada di dalam hatimu. Itulah yang kita ajarkan ke anak kita. Supaya anak kita waktu grow up, dia ngerti ada nilai terang dan garam. Yang harus kita lakukan sampai garis finish. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Mau gak mau kehidupan anak ini yang tadinya pembantunya Naaman. Karena dia sudah dididik mulai dari bayi. Di bangsa Israel itu pendidikannya keras sekali tentang firman, saudara. Ya, sampai itu setiap pagi kan kita pernah baca enggak? Pagi, siang, dan malam bacakan itu firman. Baca dan renungkan firman. Pagi, siang, dan malam. Enggak cuma 5 waktu atau 3 waktu atau setiap saat. Itu firman harus dipus di dalam pemikiran anak-anak bahwa kita ada saat ini oleh karena dia. Kita ada makanan ini, jangan kamu buang-buang. Karena berkat ini dari Tuhan. Gitu kan? Zaman waktu itu saya masih kecil. Papi mami saya yang didiknya. Jangan ada nasi sesatu biji pun yang tersisa. Yang nanam ini nangis kalau tahu katanya gitu. Benar gak saudara? Maksudnya itu ada nilai. Kita harus merespekin orang tua kita. Ada nilai, value, itu terang. Dan apa? Garam. Harus ada di dalam hidup kita. Sehingga gak perlu dipus-pus, ayo melayani, ayo kamu melayani. Kamu sudah dapat berkat, ayo melayani. Gak perlu saudara. Jadi anak ini dengan naturalnya dia akan ceritakan, ini orang sakit loh, kasihan. Dia punya rasa kasihan. Salt dan terang itu memiliki karakternya seperti firman itu. Firman Tuhan apa? Penuh kasih kan? Nah, imannya dia harus strong anak ini. Saya berbicara, saya ambil itu harus memiliki strong faith. Kalau saudara mau be impactful di dalam agen perubahan saudara, saudara harus memiliki iman yang kuat. Bukan berarti iman yang kuat harus besar. Sekecil biji sesawi itu berbicara kekuatan saudara. Iman itu enggak harus besar-besar, saya enggak punya iman besar Pak. Sebesar biji sesawi artinya apa? Saudara tidak dituntut saudara dengan iman yang besar, tapi iman yang strong. Itu yang dituntut. Iman yang kuat. Anak kecil ini kalau saudara bayangkan umur di bawah 10 tahun, gak disebut ya umurnya, tapi ini menurut penelitian, namanya little girl, jadi di bawah 10 tahun. Jadi kalau anak di bawah 10 tahun ini tidak memiliki strong faith, dia akan cuek dengan keadaan sekeliling kita. Zaman now, anak kecil itu cuek saudara. Iya apa iya? Anaknya ini, tak buat contoh ya. Kalau kita ngomong, ayo shalom dulu. Dia baru datangin saya. Opa dari tadi loh gak shalomin. Misalnya. Kalau dibiarkan, ini contohnya, ini simple aja ya contoh. Anak kecil akan cuek. Emang gue siapa? Harus shalom. Lu siapa? Bukan papa mama gue. Gitu saudara. Tapi kita biasakan.
Shalom dulu dong. Opa dari tadi megangin shalom tangan ini tak gini no terus. Yang kecil khususnya. Dia agak cuek saudara. Kalau yang besar tuh lebih ngertian. Nah kalau ini contoh loh ya, contoh. Dibiarin, dia akan cuek gak? Cuek, pasti akan cuek. Nah, tapi kita harus ajarin anak ini untuk strong faith. Memiliki garam dan terang. Supaya saudara saat kondisi lingkungan saudara menekan saudara, saudara gak perlu takut-takut lagi, mana Tuhan? Tuhan kok gak dengar ya suaraku ya? Aku sudah berdoa ini bertahun-tahun, tidak ada jawaban. Udah deh aku stop ke gereja, aku stop. Saudara, berarti saudara tidak memiliki strong faith. Salt and terang itu tidak saudara sadari bahwa itu ada di dalam hidupmu. Anak kecil ini memiliki strong faith. Sekalipun keadaan dia jadi budak, dia mau loh ignorin lingkungannya. Gua masa bodoh, dia yang menculik aku, tahu rasa lu. Gitu kan saudara. Pernah gak saudara disakitin orang? Lalu orang yang menyakiti saudara mengalami masalah. Apa reaksi saudara? Syukurin. Normal. Tetapi kalau kita memiliki karakter yang seperti salt and light, saudara akan merasa belas kasihan. Kenapa? Karakter Kristus itu ada di dalam karakter kita. Saudara, ini gak perlu di push-push ya kalau kita sudah besar nih. Tapi kalau saudara ngerti ini, saudara akan tahu bahwa iya ya, aku ini terang dan garam. I have a job. I have to do the job until finish well. It means until God call me home back. Sampai Tuhan panggil kita pulang, kerjaan ini done. Jadi gak ada namanya orang Kristen yang nganggur. Gak ada saudara. Kerjaannya belum selesai. Sekalipun umur kita tua. Kerjaan secara daging di sini umur 65 sudah retire. Betul ya? 65 apa 60 berapa? 67 naik lagi setahun. Dipertahankan lagi ya. 67. Kalau di dalam kerajaan surga tidak ada namanya retired. Sorry to say. Ya, tidak ada. Karena sampai garis finish well ya saudara, jangan garis finish yang kelabakan gitu, jangan dong. Tidak ada orang yang katakan, oh aku tua, aku retired. No, di dalam firman tidak ada. Harus kerjakan kesaksian itu sampai engkau dipanggil pulang. Amin. Di sini nggak ada yang retired, oke? Nah, langkah pertama untuk menjadi agen perubahan yang berdampak di impactful change of agent, ya, harus memiliki strong faith. That's it. Strong faith, bukan big faith, strong faith. Oke? Yang kedua, the best form of love is forgiveness. Kita belajar dari anak kecil tadi. Yang kedua, untuk kita menjadi agen perubahan yang bisa berdampak, kita harus memiliki pengampunan. Ya, anak kecil itu kalau dia masih marah sama bosnya anak aman, dia akan ignorin, tahu rasa lu, syukur lu sakit, mati aja lu, mampus lu, gitu kan. Tapi anak kecil ini memiliki satu forgiveness yang besar. Dia tahu karakter terang dan garam itu ada di dalam dirinya. Sehingga dia mengampuni apa yang dikerjakan bosnya terhadap dia. Ya, mungkin dia disuruh-suruh. Pastinya iya, wong budak saudara. Ada budak disuruh makan tidur aja. Pembantu tugasnya namanya budak, itu enggak ada namanya nganggur. Dia pasti disuruh ini, suruh itu. Apa aja disuruh kerjain. Waduh, sampai mungkin jam tidurnya harusnya 8 jam, dia mungkin 1 jam. I don't know. Rumahnya yang namanya jenderal itu perang, itu pasti besar saya di pikiran saya. Tidak mungkin gubuk kecil gitu.
Pasti besar lapangannya, halamannya besar gitu ya. Nah, anak kecil ini gak memiliki satu kebencian. Bagaimana kita, waktu kita menjadi agen perubahan, begitu, selamat siang Mbak, apa kabar? Apa kamu mau khotbahin saya? Waduh, langsung marah dia. Langsung mundur teratur, saudara. Waktu saudara melakukan kebaikan, apa balasan orang yang dilakukan kebaikan terhadap saudara? Pernahkah orang itu sudah diberi, udah ditolongin, malah mentung? Pernah enggak? Oh banyak, ini kesakit hati ini masih ada. Kalau saudara sakit hati sampai sekarang mengingat itu, saudara harus belajar dengan anak kecil ini. Anak kecil ini ignorein itu. Karena dia memiliki salt and light. Begitu ngelihat hambanya itu sakit, bosnya sakit. Dia merasa iba, saudara. Itu lepra putih-putih semua. Kasihan sekali. Dia berobat kemana-mana. Gak sembuh-sembuh. Dia memiliki satu hati yang belas kasihan. Dia forgiveness apa yang di masa lalumu. Saudara mau memaafkan masa lalumu. Harus memaafkan, saudara. Sebelum saudara menjadi agen perubahan yang berdampak, kalau saudara masih menyimpan sakit hati di dalam hidupmu, gak akan bisa berdampak hidup kita. Gak akan bisa, saudara. Apapun yang saudara lakukan untuk firman Tuhan kepada siapapun, itu mental lagi. Mental lagi. Kenapa? Karena kita sendiri belum berdamai, saudara. Hatimu belum berdamai dengan dirimu. Hatimu belum berdamai dengan Tuhanmu. Hatimu belum berdamai dengan musuhmu. Ingat firman Tuhan. Kalau ada musuhmu, apa? Ampunilah. Berapa kali berapa? Gampang ngomongnya. Ingat saudara, 70 kali 7 kali 7 kali 7. Wah, hafal. Ayat di mana? Oh, di sini, hafal. Tapi apakah masih menyimpan masa lalumu? Pertanyaannya, masih. Sakitnya di mana? Nggak cukup di Nggak cukup di sini. Kayak penyakit lepra, saudara. Ya, jadi saudara, jangan kita memiliki sakit hati yang berlarut-larut. Roma 12 ayat 14 dan 17 dikatakan gini. 1, 2, 3 kita baca. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Baik bagi semua orang. Ini English. 1, 2, 3. Bless those who persecute you, who cause you harm or hardship. Bless and do not curse them. Never repay anyone evil for evil. Take thought for what is right and gracious and proper in the sight of everyone. Ini firman yang mengatakan, Pak, dia itu yang menyakiti hati saya sejak lama. Dia seorang ayah yang gak berguna, percuma tak berguna katanya. Tidak percuma apa itu ya istilahnya. Dia mama yang, aduh Pak, sejak saya lahir saya dibuang. Sakitnya hatinya mendongkol, saudara. Mungkin suamimu, mungkin istrimu yang menyakiti hatimu. Firman Tuhan katakan sekali lagi, berkati siapa yang menganiaya kamu. Yang ngalami KDRT, yang ngalami apa lagi? Pelecehan, yang mengalami apa lagi? Tak tahu, diceraiin atau apa, ditinggal gitu sama WW Gombel. Itu disuruh memberkati loh saudara. Ini pengajaran firman tentang Yesus itu besar dan kuasanya luar biasa. Gak ada ajaran dimanapun di muka bumi ini yang mengajari seperti ini. Gak ada saudara. Di sini sebagai agent perubahan, ayo kita memiliki hati yang penuh dengan forgiveness. Kok mukanya cemberut ya? Ada yang bilang gini, bisikin saya, enak aja lu ngomong,
lu nggak ngalami. Saudara, apa saya harus mengalami satu-satu gini? Enggak. Yesus itu sudah mengalami semua manusia. Yesus itu datang untuk kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Sepakat nih. Tapi dia diterima enggak? Enggak loh. Diapain dia itu? Disiksa, dihina, dipukul, sampai disalib. Yang kita akan menerima tubuh dan darahnya. Bayangkan, Yesus yang datang loh untuk kebaikan, dikhianati sama manusia seperti itu. Kita diciptakan segambar loh dengan Tuhan. Kita khianati dia lagi, kita sering salibkan dia secara gak langsung. Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. You said, oh God, you are pity, God a cross. We did several times across him in our life. Through our word. Tingkah laku kita, our action. Kita sering menyakiti hatinya. Sekarang kalau saudara renungkan dengan baik ya, pagi, siang hari ini. Orang yang menyakiti hatimu, itu gambarkan mukanya di dalam pikiranmu saat ini. Sudah gambarkan? Di gambaran ini ya? Sudah? Sudah ada gambarannya? Terus katakan gini, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bisa gak saudara tutup mata sebentar gini, aku berkati kamu. Dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Repay evil for evil. No. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saya berusaha untuk menjadi pelaku yang baik. Saya gak mau ada musuh di dalam hidupku. Tapi apakah saudara dengan berarti saya baik, terus adakah salah pengertian yang saya buat ke orang lain, misunderstanding? Ada kan? Ada, banyak. Tapi jangan menciutkan saudara, oh aku masih ada ini yang gak suka, berarti aku gak sempurna. Nah memang kita gak sempurna saudara. Yang sempurna hanya satu, firman-Nya. Firman-Nya itu Yesus itu sendiri. Jadi kalau saudara bilang, oh aku gak sempurna. Yes, I know. Tuhan pun tahu itu. Tapi kalau saudara mau belajar menyebut nama orang yang mengutuk saudara, kalau saudara menyebut nama orang menganiaya saudara, dan saudara melepaskan pengampunan, itu dahsyat. Sangat dahsyat. Saya gak mau ada orang yang menyakiti hati saya masih dendam sampai saat ini. No. Sementara kita dendam dia, orangnya itu happy-happy loh saudara. Kan sakitnya tambah lagi tajam. Di mana-mana lagi sakitnya. Saudara, lepaskan. Tuhan katakan, berkati. Jadi jangan sampai ada perkataan gini, oh kamu gak tahu, orang yang menyakiti aku sejak kecil. Aduh, Tuhan itu tahu. Tuhan saya gak tahu. Tapi Tuhan itu ngerti. Gadis kecil ini ditawan, dia happy enggak? Enggak saudara, mungkin dia ngalami pelecehan. Apalagi itu bukan bangsa yang kenal Tuhan. Bangsa yang menakutkan. Dia pasti dikaplokin, pasti disuruh-suruh, dilecehin. Mengalami mungkin seks pelecehan hak. Dia pasti ngalami itu. Sakit saudara. Tapi anak ini memiliki iman yang kuat. Dan dia mau memiliki forgiveness as the Savior has. Kalau saudara mau praktekkan itu, saudara akan mengalami impact yang besar dalam tugas saudara sebagai agen perubahan. Oke, next. Ketiga adalah integrity of God's word. Gadis kecil ini memiliki integritas yang tinggi saudara. Di dalam nilai lagi kembali, nilai dan quality. Kalau saudara lihat salt itu
spiritual authority, leadership, transformer. Kalau value yang light itu love, integrity, grace, humility, and truth. Karakter itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai agen perubahan. Kalau saudara mau bagian agen perubahan, ayo milikilah 3 karakter itu. 1 apa? Strong faith. Kedua apa? Forgiveness. Ketiga apa? Integritas dengan firman, saudara. Kalau integritas ini ayatnya di mana? Saya tambahi 2 Raja-Raja 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Naaman said, if not, then please let your servant be given a lot of earth for a team of mules. For from this day on, your servant will no longer offer a burnt offering, nor a sacrifice to other gods, but only to the Lord, the God of Israel. Wow. Dari iman yang kuat anak kecil itu, dari forgiveness anak kecil itu, membawa satu integritas yang besar buat seorang Naaman yang notabene bukan di dalam Tuhan. Setelah dia melihat itu, dia disuruh celupin toh ceritanya kan. Dia bilang dia kan panglima bawa serdadunya juga. Masa gua disuruh ke sini jauh-jauh? Itu Elisa itu juga gak ketemuin aku. Gitu saudara, kalau saudara baca ayatnya. Dia suruh aku nyemplungin diriku di sungai ini, Yordan, yang notabene butek. Butek tahu saudara, warnanya coklat, corok. Mendingan kan di kali yang di Aram dari sana. Di Suria itu banyak kali yang bagus-bagus, pegunungan, airnya seger. Masa gua sebagai ini, jenderal, disuruh nyelupin. Gitu loh saudara. Akhirnya anak buahnya bilang, loh bersyukur aja. Gitu kali ya ngomongnya. Daripada lu disuruh macem-macem. Cuma nyemplungin aja kan gampang. Celupin aja. Terus dia akhirnya celupin. Dan 7 kali, celup. And then penyelupan ini menjadi kata dasarnya buat baptisan untuk orang-orang bangsa Aram. Siapa yang mau terima Yesus, dia harus dibaptis. Nah ini dia, si anak Naaman, dia celupin dirinya 7 kali. And then tiba-tiba penyakitnya sembuh, hilang. Lalu dia katakan, aku akan berikan korban bakaran, tidak buat dewa-dewa lagi. Tapi aku berikan korban bakaran ini. Buat siapa? Buat Allah Israel. Wow. Saudara, pertanyaannya di dalam diri kita. Kalau engkau agen perubahan, apakah engkau dengan firman itu ada berintegritas? Bagaimana dengan engkau hidupmu setiap hari dengan firman itu? Apakah engkau mengatakan ya di atas ya atau tidak di atas tidak? Atau masih kompromi dengan dunia ini? Kadang anak-anak Tuhan milih yang selamat di tengah-tengah. Abu-abu. Aku gak gini deh, nanti kalau aku gini orang itu akan meninggalkan aku, temanku akan benci aku, ngelihat aku lebih semangat. Saudara, come on. Kita anak Tuhan yang memiliki karakter, value, kualitas, terang dan garam. Yesus itu sekali lagi, dia maksudnya baik enggak datang ke dunia ini? Baik loh saudara. Hubungan kita yang putus dengan Allah, dia datang ke bumi ini, disalib ini, sampai keluarkan darah dan mati. Itu tuh membawa kita ini sama Tuhan itu, sama Allah kita, sama Bapa itu hubungannya baik. Kalau tanpa Kristus itu hubungan kita gak akan jadi baik. Kita akan menjadi berdosa, orang yang berdosa dan harus binasa. Hukumnya.
Karena dosa Adam. Tapi karena kita kenal Yesus, dosa yang kita lakukan itu diampuni Dia loh saudara. Waktu kau percaya akan Yesus, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke Bapa, gak bisa kalau gak lewat aku. Berarti apa? Dia datang untuk bawa kita ini dekat dengan Bapa. Loh, enak kan saudara? Tapi kita nerima gak Dia? Kita binasakan Dia, kita rajam Dia, kita salibkan Dia. Integritasmu mana sekarang sama firman? Apakah kamu tetap mengabarkan firman sampai finish well? Karena di dalam pengabaran firman sampai finish well, itu akan mengalami persecution. Di sini kita belum saudara, belum ada apa-apanya. Enak banget di sini. Di luar sana persecution itu sudah terjadi saudara. Makanya banyak orang yang bertanya gini, kalau Tuhanmu itu hidup, kenapa gerejanya dibakar-bakar? Halo, dari awal Tuhan datang udah ditolak saudara. Kita gak perlu berdebat itu. Kita gak perlu. Tunjukkan kita sebagai agen perubahan. Tunjukkan mulai dari lingkunganmu yang terdekat, yaitu dirimu sendiri. Tunjukkan pada keluargamu bahwa akulah agen perubahan yang memiliki karakter dan value, salt and light. Tunjukkan itu di dalam lingkunganmu, pekerjaanmu, sekolahmu, bahwa aku student yang beda dengan student yang lainnya. Tunjukkan saudara, buktikan bahwa engkau agen perubahan itu. Halo. Kalau engkau sudah menunjukkan di sekelilingmu, bahkan di dunia akan melihat. Bahwa oh iya ya, beda ya dia ya. Setelah dia kenal Tuhan, dia gak jahat loh. Dia senyum loh sekarang. Gitu saudara. Ada satu perubahan yang terjadi. Kalau saudara mau menjadi agen perubahan yang berdampak. Kalau saudara mau jadi agen perubahan yang berdampak, be impactful. Saudara harus mengalami tiga langkah. 1, strong faith. 2, forgiveness. 3, integritas. Ini penting banget saudara, integritas ini. Kalau saudara tidak ada integritas, susah saudara. Ya, kalau saudara ngelamar kerjaan, saya diingatkan tiba-tiba ngelamar kerjaan nih. Ada yang ngelamar kerjaan? Saya disebutkan toh, I'm a patient man, gitu kan? I'm a work hard atau smart worker, oh I don't know lah. Itu menunjukkan siapakah dirimu. Kalau engkau menunjukkan citra diri promosinya selangit, tapi kenyataannya kok enggak gini? Ngerti saudara? Application formnya ditulis, aku adalah pekerja yang keras. Orang senang mau nyari orang pekerja keras. Kalau saudara isi, aku lazy man gitu saudara. Diterima enggak saudara? Ya kagak lah. Tapi kalau saudara tulis, I work hard. I can work together as a teamwork. Manajernya senang enggak nih yang mau milih nih? Wah ini bagus nih. Tapi begitu saudara masuk beneran nih di dalam lingkungan kerja. Saudara enggak bisa kerja loh. Saudara enggak seperti apa yang saudara tulis. Di DO enggak saudara? DO lah. Sin. Kalau engkau katakan aku cinta Yesus. Yesus adalah saviorku, juru selamatku. Tetapi dalam kehidupanmu sebagai agen perubahan tidak mencerminkan Kristus. So what? Saudara ngerti ya? Are you with me? Ayo saudara sekarang mengerti bahwa kalau engkau agen perubahan. Jadilah agen perubahan yang militan, yang berdampak. Memiliki iman yang kuat, forgiveness dalam karaktermu. Dan integritas dengan firman. Integritas dengan firman itu banyak hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yaitu sepakat apa yang dikatakan firman, yang saudara baca, saudara lakukan. Ya dan amin.